け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の霊が抱き、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Baku Atau Windbreaker episode yang ke-58-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada episode terbaru ini, maka jalannya pertarungan di dalam medan tempur antara geng Shadow melawan kelompok dari geng Bofurin nantinya akan menjadi kembali bergeser menuju ke dalam pertarungan yang selanjutnya, yaitu duel 1 lawan 1 yang sebentar lagi akan segera dilakukan oleh salah satu petinggi dari sekolah Furin, yaitu Tsubakino, ketika dirinya bertarung melawan Genji Sugichi. Namun, karena jalannya pertarungan dari mereka berdua sangatlah panjang sekali, jadi kemungkinan besar pertarungan dari Tsubaki dan juga Genji akan berlangsung selama 2-3 episode. Ditambah dengan satu buah flashback panjang mengenai masa lalu dari Tsubakino dan juga masa lalu dari Hajime Umemiya. Oleh karena itu, maka tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Sederhananya, setelah berhasil mengalahkan Shigonatori di dalam pertarungan 1 lawan 1-nya, maka di saat yang bersamaan itu, Suzurin pun kini langsung berkata kepada dirinya, "Dengar, sebenarnya aku memang tidak pantas untuk bisa mengatakan hal ini. Karena pada dasarnya, aku bukanlah orang yang baik atau aku bukanlah orang yang suci. Tapi ada satu hal yang saat ini harus kalian ketahui, bahwa aku tidak akan pernah membiarkan ada satu orang pun yang dapat melukai semua teman-temanku serta mengambil atau merusak segala hal yang berharga bagi mereka, termasuk kedamaian di dalam kota Makochi ini." Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka scene pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada Tsubakino. Di mana pada halaman ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa Genji yang sekarang sedang bertarung melawan Tsubakino, akhirnya kini boleh berkata kepada Tsubakino, Hei, coba lihat orang itu. Walaupun dia datang dengan menggunakan baju memasak, tapi ternyata dirinya cukup hebat karena bisa mengalahkan Shigonatori. Tapi sayangnya, hal itu sama sekali tidak cocok dengan seleraku. Mengingat tujuan kita datang menuju ke tempat ini adalah untuk bisa bertarung, bukan untuk pamer pekerjaannya. Jadi, seharusnya dia bisa datang menuju ke dalam medan tempur ini dengan menggunakan dress code atau seragam yang sudah ditentukan, alias seragam yang sesuai. Namun meskipun begitu, khusus untuk dirimu atau khusus untuk Tsubakino, aku memiliki pengecualian. Mengingat pada kenyataannya, kau ini sangat cocok untuk datang dengan menggunakan seragam apapun. Berdasarkan hal itu, maka sekarang aku pun menjadi sangat penasaran, yaitu kenapa dirimu malah memilih untuk bisa bertarung bersama dengan mereka. Padahal sudah jelas semua teman-temanmu itu adalah orang yang sangat lemah. Mendengar pertanyaan itu dari Genji Sugichi, Tsubaki pun tanpa menunggu lama, akhirnya kini langsung membalasnya. Hah? Jika dirimu merasa bahwa seragam kita tidak cocok untuk bisa dipakai bertarung, maka sudah jelas selera dari kita berdua sangatlah jauh berbeda. Lagi pula, kau ini dari dulu sama sekali tidak berubah, yaitu kau tetap saja bodoh dan juga tetap saja egois. Jadi untuk sekarang, berbicara dengan dirimu sama sekali tidak ada gunanya. Oleh karena itu, maka lebih baik kita sekarang bertarung saja. Di momen inilah, Tsubaki pun akhirnya segera memutuskan untuk bisa bergerak lebih dulu, dengan niat untuk dapat menghajar tubuh dari Genji Sugichi menggunakan combo dari teknik serangannya, mulai dari tendangan kaki kanannya dan juga dengan menggunakan tendangan dari kaki kirinya. Sayangnya, semua serangan pertama dari Tsubakino ini nampaknya sekarang mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Genji Sugichi. Kemudian, setelah Genji sudah berdiri pada posisi yang bebas, maka di momen yang sama itulah Genji pun akhirnya seketika langsung melancarkan satu buah dari tendangan kaki kanannya lagi menuju ke arah tubuh dari Tsubakino. Sebelum pada akhirnya, Tsubaki pun kini juga berhasil menahan teknik tendangan dari Genji barusan dengan menggunakan kaki kirinya. Nah, menariknya, ternyata serangan pertama dari Genji barusan hanyalah sebuah gerakan tipuan saja. Mengingat pada kesempatan yang sama tersebut, Genji pun segera melancarkan satu buah dari pukulan menggunakan tangan kanannya tepat menuju ke arah kepala dari Tsubakino. Sampai kita pun sekarang bisa melihat dengan jelas bahwa hidung dari Tsubakino kini seketika langsung menjadi berdarah, serta dia pun sekarang langsung menjadi mundur untuk bisa menjaga jarak dari Genji. Tidak hanya itu, karena setelah Genji sudah berhasil menghajar wajah dari Tsubakino, maka pada panel yang berikutnya, Genji pun lagi-lagi kembali berkata seperti ini kepada Tsubakino. Tsubakino, aku sebenarnya sama sekali tidak ingin melukaimu.
Dan juga, aku pun tidak memiliki niat untuk bisa bertarung melawanmu. Oleh karena itu, aku punya saran untuk dirimu. Yaitu, bagaimana jika dirimu bergabung bersama dengan kami? Atau, bagaimana jika Tsubakino masuk ke dalam kelompok dari geng Shadow daripada harus bertarung? Mendengar permintaan itu dari Genji Sugiji, Tsubaki pun akhirnya langsung menjadi tertawa. Karena pada dasarnya, semua permintaan dari Genji tersebut sangatlah tidak masuk akal sekali. Oleh karena itu, tepat pada kesempatan yang sama itu, Tsubaki pun akhirnya kini langsung menjadi serius. Serta tanpa menunggu lama, dia pun mulai bertanya kepada Genji Sugiji. Hah? Apa maksudmu barusan? Apakah dirimu memang serius atau dirimu itu hanya bercanda? Karena faktanya, tidak peduli apapun yang bisa terjadi nantinya, aku tidak akan pernah mau untuk bisa bergabung bersama denganmu menuju ke dalam kelompok dari geng Shadow. Terlebih lagi, aku juga tidak memiliki niat untuk bisa berteman dengan orang-orang yang sekarang telah menghina teman-temanku dan juga menyakiti teman-temanku. Menyaksikan respon tersebut dari Tsubakino, maka Genji pun kini seketika langsung memotongnya. Hah? Apa yang kau katakan ini? Dengar, apakah dirimu tahu mengenai tujuanku yang sebenarnya? Mau datang menuju ke dalam kota ini untuk dapat bertarung melawan geng Bofurin. Nah, walaupun pada momen itu, Tsubakino sebenarnya sempat menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak peduli dengan apa alasan dari Genji, serta dia pun juga tidak mau tahu tentang semua penjelasan dari Genji Sugiji. Namun pada halaman yang berikutnya, Genji yang merupakan seorang narsistik sekarang justru malah bercerita kepada dirinya bahwa tujuan dari Genji mau bertarung melawan sekolah Furin adalah karena Tsubakino. Sederhananya, tepat di dalam dialognya yang sudah kami rubah sedikit supaya tidak terkesan negatifnya, maka Genji pun mulai berkata seperti ini kepada kita semua. Dengar Tsubaki, sejujurnya sekarang aku sama sekali tidak tertarik dengan kelompok dari geng Bofurin. Karena para berandalan kuat yang dulu pernah menjadi teman-temanku, sekarang semuanya sudah keluar dan juga mencari jalannya masing-masing. Tapi penyesalan terbesarku adalah tidak bisa merekrutmu untuk bisa masuk ke dalam kelompok dari geng Shadow. Ditambah, setelah aku pergi dari sekolah Furin, kau pun malah terus mengikuti Umemiya. Padahal, Ume adalah orang yang sangat bodoh dan juga orang yang sangat tidak keren. Apalagi gara-gara Umemiya, Furin pun sekarang sudah berubah menjadi sekolah yang lembek atau sekolah yang damai, tidak seperti dulu lagi. Di mana dulu setiap hari kita selalu bersenang-senang dan juga kita pun selalu bertarung di jalanan. Yang artinya, orang terkuat seperti dirimu ini pantas untuk bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih baik daripada sekolah Furin. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku mohon kepadamu, cepatlah keluar dari sekolah Furin dan ayo ikut pergi bersama denganku. Itulah tujuanku yang sebenarnya, kenapa aku mau datang menuju ke dalam kota Makochi lagi. Mendengar ucapan panjang lebar dari Genji barusan, Tsubakino pun kini seketika langsung memotongnya. Sebentar, hentikan ucapanmu itu. Apakah sekarang aku tidak salah dengar lagi? Bahwa kau ini baru saja menyebut bahwa Umemiya adalah orang yang sangat bodoh dan juga adalah orang yang sangat tidak keren. Nah, di momen inilah, Genji yang sama sekali tidak peka akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Tsubakino. Benar, dia sangat bodoh dan aku tidak bisa mengerti kenapa dia bisa seperti itu. Sederhananya, Ume terlihat seperti badut. Mengingat dimanapun dia berada dan juga kemanapun dia pergi, Ume selalu menjadi bahan tertawaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlebih lagi, Ume tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Sehingga semua kebodohannya itu jadi terbawa oleh dirinya hampir setiap hari tanpa ada satu orang pun yang berani untuk bisa menegurnya. Apalagi, Ume memiliki sebuah mimpi yang konyol dan juga mimpi yang sangat tidak masuk akal. Yaitu, dirinya ingin bisa menjadi pelindung bagi kota ini. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas Ume adalah orang yang titik. Nah, menariknya, tepat sebelum Genji bisa menyelesaikan semua kalimatnya itu, maka di saat yang bersamaan, Tsubakino yang sekarang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, akhirnya kini langsung memutuskan untuk bisa bergerak demi dapat menghajar tubuh dari Genji. Dengan cara melakukan satu buah lompatan yang sangat tinggi. Lalu ketika dirinya sudah berada di udara, maka dia pun segera melancarkan satu buah teknik tendangan terbangnya itu dengan menggunakan tendangan dari kaki kanannya sambil berkata seperti ini menuju kepada Genji. Woi, sialan, tutup mulut kotormu itu dan juga jangan pernah menghina Umemiya. Beruntungnya, tepat sebelum serangan dari Tsubaki itu berhasil mengenai tubuhnya. Maka di saat yang bersamaan, Genji pun mampu menghindarinya lebih dulu dengan cara menggerakkan tubuhnya menuju ke arah samping. Sehingga serangan dari Tsubakino barusan akhirnya sama sekali tidak bisa mengenai tubuhnya
dan juga dia pun kini berhasil selamat. Nah, mulai dari sanalah, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam potongan cerita masa lalu dari Tsubakino yang sama sekali belum pernah diceritakan kepada kita semua. Di mana secara singkat, beginilah kisah masa lalu dari Tsubakino ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Umemiya. Sederhananya, Tsubaki adalah seorang berandalan yang luar biasa kuat. Bahkan ketika Tsubakino masih kelas 1 SMP, dia pun sudah berhasil menjadi salah satu yang terkuat dan juga sama sekali tidak pernah bisa dikalahkan. Namun, karena penampilan dari Tsubakino sangatlah culun, dan juga Tsubaki adalah satu-satunya orang yang memiliki rambut panjang di sekolahnya, maka hampir setiap hari dan juga hampir setiap waktu, Tsubaki pun selalu dibully atau Tsubaki pun selalu dihina oleh teman-temannya tersebut. Hal itulah yang membuat pasukan berandalan dari kelompok lainnya terus mengincar Tsubakino untuk bisa diajar. Bahkan pada halaman ini, kita pun juga bisa melihat sama-sama bahwa ketika pulang sekolah, Tsubaki pun tiba-tiba saja langsung dikepung oleh beberapa orang anggota berandalan yang datang dari sekolah lain karena mereka penasaran kepada Tsubakino. Mengingat menurut kabar yang beredar, terdapat satu orang anak laki-laki yang luar biasa kuat, namun penampilannya sangatlah culun. Nah, karena mereka semua sangatlah penasaran, maka satu persatu dari mereka akhirnya sekarang langsung mencoba untuk bisa mengalahkan Tsubakino. Namun sayangnya, tepat ketika mereka semua sudah mulai mendekat, maka kejadian yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah terlihat dari sudut pandang mereka semua. Di mana di dalam praktiknya, Tsubaki pun akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua dengan menggunakan kekuatan pukulannya itu. Sehingga tidak ada satupun dari mereka yang sekarang masih bisa bangun lagi dan juga masih bisa bertarung lagi. Menyaksikan hal itu di depan matanya, salah satu anggota berandalan yang kebetulan saat ini masih bisa sadar, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Tsubakino. "Woi, jangan senang dulu. Kau pikir dengan cara mengalahkan kami di sini, maka masalah dari kita semua sekarang akan bisa selesai. Tunggu saja, karena aku akan datang lagi untuk bisa mengincar dirimu dengan mengajak para anak SMA atau dengan mengajak orang-orang yang jauh lebih kuat." Mendengar tantangan itu dari salah satu berandalan tersebut, Tsubaki pun dengan sangat santai akhirnya kini mulai membalas perkataan dari mereka semua itu. "Hah? Apa aku tidak salah dengar? Seingatku, kalianlah orang yang datang lebih dulu untuk bisa mengalahkanku dan juga mengajakku untuk bisa bertarung. Lalu ketika kalian sudah berhasil dikalahkan, kenapa sekarang kalian malah menyalahkan diriku? Berdasarkan hal itu, maka aku tidak peduli dengan apapun yang akan kalian lakukan. Jadi, datanglah kapan saja. Karena tidak masalah seberapa banyak orang yang kau bawa nantinya, aku pasti bisa mengalahkan mereka semua." Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka pada halaman yang berikutnya, Tsubakino pun kini mulai berkata lagi di dalam hatinya. "Semenjak aku masuk ke sekolah ini, aku tidak pernah bisa tenang. Karena setiap hari, aku selalu berbohong dan juga sama sekali tidak bisa menjadi diriku sendiri. Mengingat kenyataannya atau mengingat sebenarnya, aku tidak pernah bisa memaafkan mereka semua karena mereka telah menghinaku. Yang artinya, meskipun kekuatan fisikku ini sangatlah kuat, namun faktanya hatiku tidak sekuat itu. Jadi sampai nanti waktunya tiba, atau sampai nanti aku bisa menjadi diriku sendiri, maka aku akan tetap bertahan, walaupun tidak ada satu orang pun yang sekarang bisa menerima kehadiranku, atau tidak ada satu orang pun yang sekarang bisa menerimaku apa adanya." Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.